Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mendemonstrasikan role play nilai profesionalisme bidan dalam asuhan kebidanan pada Ibu Nipas. Selamat menyaksikan. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make your mind. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. 나 원래 말도 잘하고 그런데 왜 이런지 I don't like that. Something out of that TA, especially when you know it got a topic. I'm super shy, but wait a minute. Assalamualaikum. Sama Bu Dalfa ya? Iya, ini keluarganya ya, ibunya. Perkenalkan, saya Ibu Aat, sama ini rekan saya yang bertugas pada pagi ini akan memeriksa Ibu setelah Ibu bersalin semalam. Bagaimana keadaannya sekarang? Alhamdulillah sih Bu, cuman badannya masih lemas, terus Iya. Perutnya masih ada mules-mules, Iya. tapi senang sih udah bisa lihat bayinya. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Itu hal yang wajar karena Ibu baru 8 jam setelah melahirkan. Nah, sebelum Ibu nanti diperbolehkan pulang, akan Ibu periksa dulu memastikan keadaan Ibu apakah bagus, sehat, yang rahimnya atau melihat perdarahannya. Dan Ibu, ibunya ya? Boleh. Iya, Ibu boleh menunggu di sini ya. Barangkali Ibu nanti tahu untuk kelanjutan perawatan di rumah setelah saya meriksa. Sebentar ya, saya lihat dulu di catatan persalinannya. Ternyata plasentanya lahir dengan lengkap ya Bu ya. Perdarahannya semalam waktu persalinan dalam batas normal juga. Nah, sekarang saya mau tanya keluhan yang Ibu rasakan saat ini apa? Barangkali ada pusing atau pandangan kabur atau sakit kepala? Nggak ada sih Bu, cuma agak lemes aja. Iya. Semalam kurang tidur. Oh, itu hal yang wajar ya Bu ya, karena proses persalinan itu memang menguras tenaga. Bagaimana perdarahannya? Apakah terasa banyak atau ada gumpalan besar Bu? Kalau darahnya sih tadi lumayan banyak ya Bu. Iya. Kalau sampai tembus kembali sih enggak, terus nggak ada gumpalan juga sih. Iya, nanti saya periksa langsung ya Bu ya. Atau ada perutnya mules Bu? Masih ada sih mules-mules sedikit. Oh iya, itu bagus juga ya Bu, karena itu tandanya normal. Apalagi Ibu menyusui ya Bu, karena hisapan mulut bayi ke puting susu itu merangsang hormon oksitoksin yang membuat perut Ibu mulas dan itu mempercepat proses penyembuhan bekas nempelnya plasenta di rahim supaya rahim Ibu cepat mengecil ya Bu. Terus Ibu udah buang air kecil belum? Belum sih, soalnya takut, soalnya tadi kan dijahit ya. Iya. Baik, saya catat ya Bu. Nanti Ibu berusaha untuk menyusui bayinya dilanjutkan ya Bu ya, biar ASI-nya lebih banyak. Udah Bu, cuman sedikit sih tadi tuh karena takut juga ya, soalnya tadi ada dijahit juga. Iya, baik saya catat dulu ya. Apakah bayinya sudah bisa menyusu? Udah bisa sih, tadi pas pertama lahir itu langsung disusui. Iya. Sudah dilakukan IMD, iya. Pagi juga sudah dicoba menyusui, alhamdulillah mulai sedikit-sedikit bisa. Ya, itu bagus sekali ya Bu. Proses IMD itu membantu produksi ASI supaya ikatan ibu dan bayi semakin kuat. Dilanjut saja ya.
Baik, Bu Dalpa, saya mau memeriksa Ibu ya, dari mulai tanda-tanda vital, terus pemeriksaan fisik lainnya. Bagaimana Bu, semalam tensinya bagus atau gimana Bu? Semalam sih 110. Oh iya, normal ya. Nanti saya periksa lagi. Maaf Bu. Tensi. Maaf ya. Bagus. Anak keberapa Bu? Anak pertama. Anak pertama. Cewek cowok? Cowok. Cowok. Permisi ya. Hmm. 110/70 normal ya Bu, bagus. Ya. Barusan juga suhunya 36,3 di batas normal. Maaf Ibu, mau periksa perutnya dulu ya. Maaf ya Bu. Bisa ditekuk ini. Nah, seperti itu. Dibuka dulu ya Bu ya, maaf ya. Sakit? Sakit nggak? Enggak. Bagus, ininya keras. Coba Ibu pegang ya. Nah, kalau ini ada keras bulat ya Bu ya. Nah, ini bagus ya. Jadi Ibu nanti harus pegang perut Ibu. Nanti coba di gini, kalau ada bulat berarti bagus gitu ya. Oh, berarti kalau misalnya perutnya terasa keras itu bagus gitu, Iya, normal. iya. Berarti rahimnya kembali ke semula. Nah, iya. Nah, begini aja ya Bu ya. Ya. Pendarahannya gimana Bu? Darahnya sih lumayan banyak, tapi nggak sampai yang tembus, terus nggak ada apa sih itu tuh gumpalan. Iya. Nanti saya lihat ya pembalutnya. Iya. Kalau air susunya udah ada? Udah, tadi juga udah disusun. Tapi pas disusun emang ada agak masih Iya. Baik. Bu Dalfa, Ibu, saya mau kasih tahu hasil pemeriksaan barusan. Semuanya sudah baik. Nah, kalau pulang hari ini atau besok atau kapan nanti saya konsultasikan lagi ke dokter ya. Mohon izin saya permisi. Pemeriksaan sudah selesai. Terima kasih ya. Ya. Oh, Bu Dalfa sudah boleh pulang ya? Iya, alhamdulillah. Selamat ya. Tapi sebelum pulang saya mau sampaikan beberapa hal yang mungkin penting untuk Ibu ketahui sehubungan dengan masa Ibu nifas di rumah nanti ya. Ini yang pertama, mobilitas dini ya Bu ya. Jadi Ibu di rumah boleh melakukan aktivitas ringan, jalan, tapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau Ibu mampu ke kamar mandi jalan sendiri gitu ya. Ada mau bangun sebentar jalan-jalan ke depan boleh sambil gendong bayinya. Nah, Ibu pergerakan atau aktivitas di rumah Ibu yang ringan-ringan itu manfaatnya supaya Ibu cepat sehat, tidak ada pembekuan darah di kaki ya, terus merangsang peredaran darah juga lancar, biar kakinya enggak bengkak, dan tapi itu jangan terlalu dipaksakan ya, biar proses pemulihan Ibu juga cepat sehat. Nah, selanjutnya nanti di rumah Ibu atau suami kalau udah ada ya Bu ya, atau ibunya juga boleh tolong bantu memantau perdarahannya ya Bu ya. Nah, kalau dalam 1 jam pembalut Ibu udah penuh, nah itu berarti Ibu
Kalau ada tanda bahaya, cepet-cepet aja kasih tahu ke bidan setempat ya Bu, atau ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan yang dekat ke rumah Ibu. Baik. Bu Dalfa, tadi ASINya udah banyak keluar ya? Alhamdulillah. Nah, itu bagus ya Bu ya. Dilanjut aja menyusui bayinya ya Bu. Dibantu juga sama Ibu, dibantu motivasinya. Nah, kalau ngasih ASI itu nggak usah nunggu 2 jam dan itu maksimal 2 jam. Kalau bayi tidur juga tolong dibangunin, dikasih susu, lanjut menyusuinya karena itu dapat mempercepat proses penyembuhan rahim juga dan juga merangsang produksi ASINya biar makin banyak ya Bu ya. Iya. Ada lagi ya sayang ya, perawatan perineum atau bekas luka jahitan. Itu memang harus sangat ekstra perhatian, dibantu juga sama keluarga ya. Jadi Neng kalau misalnya habis buang air kecil atau buang air besar harus membersihkannya dengan air dan memakai sabun juga boleh. Cara membersihkannya dari arah depan ke belakang ya Bu ya. Soalnya itu kalau dari harapannya supaya kotoran-kotoran yang dari dalam rahim itu atau kotoran yang dari BAB atau BAKT tidak menumpuk di luka jahitan. Dengan memakai sabun atau nanti setelah membersihkan dengan memakai sabun boleh dikeringkan sama tisu atau handuk yang lembut. Ya, dan jangan lupa juga mengganti pembalut minimal 4 jam sekali ya. Iya. Boleh pakai air hangat? Air hangat sebaiknya tidak digunakan untuk membersihkan. Soalnya takutnya si luka jahitan benangnya itu bisa membuka. Nah, pakai air dingin aja ya. Baik, Ibu. Iya. Ibu kalau menyusui itu sebaiknya banyak minum air putih ya Bu ya. Istirahatnya harus cukup juga, jangan terlalu memaksakan begadang. Nanti kalau mau menyusui tengah malam boleh neneknya yang bantu ya, biar ibunya istirahat. Dan jangan terlalu menguras energi, apa-apa dikerjain sendiri. Boleh dibantu sama keluarga lain ya. Dan ada yang sangat penting Ibu ketahui sama keluarga apabila ada tanda-tanda bahaya setelah melahirkan Bu. Kalau Ibu menemukan tanda-tanda bahaya, segera harus ke puskesmas atau memeriksakan ke bidan yang dekat, ke fasilitas kesehatan yang dekat. Nah, tanda-tanda bahaya yang muncul itu seperti apa? Yang pertama, perdarahan banyak, tiba-tiba perdarahan banyak. Nah, yang kedua, darah yang keluar itu berbau busuk ya Bu, beda dengan perdarahan yang melahirkan Bu Anyir, ini mah bu busuk gitu ya. Nah, itu mungkin itu tanda-tanda infeksi juga ya Bu ya. Apalagi disertai demam tinggi ya. Kalau Ibu punya alat pengukur suhu itu boleh. Demam tinggi itu biasanya lebih dari 37 atau 38 ya Bu ya. Dan juga ada nyeri kepala yang hebat ya Bu. Kalau Ibu tiba-tiba sakit kepala yang hebat, disertai pandangan agak kabur, lalu di wajah ada bengkak atau tangan ya Bu ya. Apalagi disertai kejang ya Bu ya, itu sangat bahaya sekali dan nyeri perut hebat di bagian bawah atau ada Bu kalau yang lagi menyusui itu tiba-tiba payudara bengkak, merah disertai dengan meriang, sangat sakit itu Bu. Nah, itu harus segera mendatangi petugas kesehatan. Atau ada lagi perut agak lembek dipegangkan ke Ibu ya di atas kalau itu ini iya betul harusnya kan keras kalau itu lembek apalagi disertai perdarahan banyak dan itu juga termasuk tanda bahaya dan Ibu jangan menunda harus segera datang ke fasilitas kesehatan. Baik Ibu, terima kasih ya. informasinya. Saya sebagai neneknya akan membantu Ibu dan juga bayinya. Iya, bagus sekali Bu, karena peran keluarga itu sangat penting di masa nifas ini. Ibu selanjutnya untuk jadwal kunjungan Ibu ke sini, jadwal
hari ketiga ya Bu ya, hari ketiga ketiga dari setelah sekarang, dari kemarin Bu, dari kemarin dari Ibu melahirkan dari malam ya. 3 hari kemudian ya, Ibu boleh periksa lagi ke sini, Ibu sama bayinya bawa. Atau kalau Ibu keberatan, boleh kami yang datang ke rumah Ibu. Nanti akan dipantau lagi kesehatan rahimnya, luka jahitannya, dan kondisi Ibu setelah menyusui. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sebelumnya makasih ya Bu Bidan. Insya Allah untuk penjelasannya kita Sudah jelas. ya. Tidak ada pertanyaan lagi? Mungkin nggak ada sih, sudah cukup jelas. Baik, Iya. mungkin ini ada sedikit obat ya Bu yang tadi belum dikonsumsi, nanti di rumah bisa dikonsumsi ya. Ada di sini aturan pakainya, ini fasnya. Semoga ibu dan bayinya sehat. Amin, makasih ya. Ya, sama-sama. alhamdulillah sehat. Hati-hati ya. Panjang yuswa, ageng milikna, sehat nasibna. Amin, makasih. Ya. Sekian penampilan video roleplay dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Boys wanna let me love you.